Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibu bapak yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Melanjutkan kajian kitab Sahih Al-Bukhari pada malam hari ini, kita masih mengkaji kitab ilmu, bab yang ke-24, hadis ke-84 dan hadis ke-85. Babnya diberi judul oleh Imam Al-Bukhari, Babu man ajabal futya bi isyaratil yadi war ra'si. Bab orang yang menjawab fatwa dengan isyarat tangan dan kepala. Kita mulai dari hadis ke-84. Imam Al-Bukhari berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Wuhaibun qala haddatsana Ayyubu an Ikrimata an Ibni Abbasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila fi hajjatihi faqala zabahtu qabla an armiya fa'awma'a biyadihi qala wala kharaja qala halaqtu qabla an adbaha fa'awma'a biyadihi wala kharaja. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Wuhaib, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Ayub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditanya pada saat berhaji. Kemudian orang yang bertanya berkata, aku telah menyembelih hewan korban sebelum melempar. Kemudian Nabi menggunakan tangannya untuk memberi isyarat dan beliau bersabda, wala kharaja, tidak mengapa. Qala, yang lain lagi berkata, halaktu qabla an adbaha, aku telah mencukur rambut sebelum aku menyembelih hewan korban. Fa'awma'a biyadihi wala kharaja. Kemudian Nabi memberikan isyarat dengan tangannya, tidak mengapa. Ini bagian yang pertama dari bab ke-23 tentang memberikan fatwa menggunakan isyarat dengan tangannya. Nanti bagian yang kedua di hadis 85 menggunakan isyarat dengan kepalanya. Di hadis 84 ini Ibnu Abbas bercerita yang jalurnya sampai dengan Al-Bukhari bahwa ketika Nabi sedang melaksanakan haji, yang kemudian kita kenal dengan istilah haji wada, karena ini haji yang dikerjakan oleh Rasulullah sebagai haji perpisahan. Setelah itu kemudian beliau wafat. Pada saat beliau sedang melaksanakan haji ini, ada beberapa sahabat yang datang pada beliau dan meminta fatwa.
Yang pertama datang pada beliau kemudian menanyakan bahwa dia telah menyembelih hewan kurbannya padahal dia belum melempar jumroh. Kan rangkaian dari ibadah haji Bapak Ibu, melempar jumroh ini bagian dari wajib haji. Kalau rukun hajinya kan ada ihram, ada wukuf, ada tawaf ifadah, ada sa'i, ada tahallul, kemudian yang terakhir tertib sesuai dengan urutan. Jadi setelah melaksanakan wukuf di Arafah, kemudian malam harinya bergerak ke Muzdalifah, bermalam untuk mengumpulkan batu-batu kerikil, kemudian bergerak ke Mina untuk melakukan lempar jumroh, ula, wusto, dan akobah. Nah ini ada sahabat yang ketika sampai di Mina kemudian sudah menyiapkan hewan korbannya, menyembelih hewan korbannya, padahal beliau sahabat tersebut belum melempar jumroh. Kemudian bertanya pada Rasulullah, dan Rasulullah memberikan jawaban dengan isyarat tangannya, wala kharoja, tidak mengapa. Artinya ini sesuatu yang dibolehkan. Jadi memberi syarat sebagai persetujuan. Kemudian ada yang datang lagi kepada Rasulullah dan dia mengatakan, aku telah mencukur rambut, berarti telah melaksanakan tahallul. Jadi setelah melaksanakan tawaf, kemudian melaksanakan sa'i, kemudian melaksanakan tahallul, tetapi dia halaktu qabla an adbaha, aku telah mencukur rambut sebelum menyembelih hewan korban. Rasulullah pun memberikan jawaban wala kharoja, tidak mengapa, dengan menggunakan tangannya. Dari hadis ke-84 ini, Ibu Bapak, ketika panjenengan mengetahui sebuah persoalan, mengetahui jawaban atas persoalan yang diajukan, kemudian jenengan memang tahu ilmunya, dimintai fatwa, apakah tentang perkara ad-din atau perkara-perkara yang lain yang itu bersifat kebaikan, maka menjawab dengan memberikan isyarat tangan diperbolehkan sebagai tanda persetujuan atau sebagai tanda ketidaksetujuan. Jadi kalau orangnya setuju ya beri isyarat, misalnya silakan kan. Atau kalau misalnya tidak setuju, tidak pas sesuai dengan keilmuan panjenengan, tidak pas sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, ya bisa memberikan isyarat yang maknanya tidak setuju misalnya. Jangan setuju tapi gerakan tangannya menunjukkan tidak setuju. Ini kan membingungkan. Jika tidak setuju kan bisa dengan melambaikan tangan misalnya, tidak boleh. Kalau boleh kan silahkan kan. Jadi antara dibalik dengan dihadapkan saja kan ini memberikan makna yang berbeda. Tapi untuk menguatkan bisa dengan sambil ucapannya disampaikan. Bagaimana Pak? Boleh tidak? Oh iya silahkan. Boleh tidak Pak? Oh tidak boleh misalnya. Ini kan memberikan fatwa dengan menggunakan isyarat tangan. Tapi sebelum memberikan fatwa, dengarkan dulu persoalannya sampai selesai. Karena kalau nanti tidak selesai atau belum selesai, kemudian keburu memberikan jawaban, barangkali ada sesuatu yang tidak lengkap, keburu diputuskan, ternyata yang memberikan keputusan jadi keliru, jadi salah. Jadi dengarkan dulu ketika orang mengajukan persoalan pada panjenengan untuk diberikan keputusan, apalagi perkara halal dan haram. Dengarkan sampai selesai, baru kemudian diputuskan. Kemudian yang kedua, hadis ke-85. Kalau tadi yang pertama memberi syarat peristiwanya pada saat melaksanakan haji. Hadis yang kedua, Imam Al-Bukhari berkata, Haddatsana Al-Makki ibnu Ibrahim qala akhbarana Handalatu ibnu Abi Sufyana an Salimin qala Sami'tu Aba Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqbadul ilmu
wa yadharul jahlu wal fitanu wa yaksurul harju qila ya Rasulullah wa mal harju faqala hakadza biyadihi faharrafaha ka'annahu yuridul qatla. Telah menceritakan kepada kami Al-Maki bin Ibrahim, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Handolah bin Abi Sufyan dari Salim, dia berkata, aku telah mendengar Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ilmu akan diangkat, kebodohan akan merajalela, ada fitnah dan banyak al-harj pakai al-harj. Kila dikatakan ya Rasulullah wa mal harju, ditanyakan pada Rasulullah, ya Rasul, al-harj itu apa? Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, hakadza biyadihi, dengan memberi isyarat tangannya, faharrafaha ka'annahu yuridul qatla, seolah-olah beliau mencontohkan orang yang melakukan pembunuhan. Ini menjelaskan tentang al-harju. Ini juga dengan tangan, Pak. Jadi tadi memberikan persetujuan lah, yang sekarang ini dengan mencontohkan. Di hadis 85 ini selain terkait dengan memberikan fatwa menggunakan tangan, memberikan fatwa dengan isyarat tangan dan kepala, matan hadis ini menjelaskan tentang 4 hal. Yang ini terkait dengan tanda-tanda dekatnya hari akhir. Yang pertama apa? Yukbadul ilmu, akan diangkatnya ilmu. Ini sudah kita kaji pada pertemuan sebelumnya. Di antara dekatnya hari akhir adalah diangkatnya ilmu. Diangkatnya ilmu tidak sekaligus ilmu itu diambil dari orang-orang yang oleh Allah diberikan amanah, diberikan keutamaan berupa pengetahuan, tetapi diangkatnya ilmu dengan cara diwafatkannya orang-orang alim, diwafatkannya ulama, orang yang oleh Allah diberikan pengetahuan tentang ad-din. Ketika mereka wafat, tentu ilmunya ikut hilang. Karena mereka wafat, kemudian ilmunya ikut hilang. Ini cara ilmu itu diangkat. Maka sebelum itu kemudian terjadi, ya kita ikut menjaga agar ilmu itu tidak diangkat. Caranya bagaimana? Tentu menyempatkan waktu untuk belajar. Kita mendatangi orang-orang alim, kemudian belajar kepada mereka. Kalau kemudian Allah mengambil mereka karena memang sudah tetapkan usia masing-masing, kita sudah mewarisi ilmu mereka. Dan menjaga ilmu dengan cara apa? Dengan cara mengamalkan dan mengajarkan. Sebab ilmu yang sudah dipelajari, kalau tidak diamalkan, tidak diajarkan, ya akan hilang, akan lupa. Orang yang punya keterampilan tertentu, kalau lama tidak dipraktekkan, begitu mau dipraktekkan lagi, lupa. Mungkin akan lebih cepat dibandingkan yang memang baru belajar. Tapi kalau dipraktekkan tiap hari, akan menjadi terbiasa. Lah, selain mempraktekkan untuk dirinya, juga mengajarkan kepada orang lain. Ini menjaga ilmu. Kemudian yang kedua, wayadharul jahlu, merajalela kebodohan. Ini sudah satu sebab akibat. Kalau ilmu itu diangkat karena wafatnya ulama, wafatnya orang-orang alim, maka yang tersisa adalah orang-orang yang tidak punya pengetahuan. Kalau orang-orang yang tidak punya pengetahuan kemudian dimintai fatwa, tentu fatwanya tidak didasarkan kepada ilmu, tapi didasarkan kepada keinginan dirinya, sehingga fatwanya bisa sesat dan menyesatkan.
Orang yang tidak punya pengetahuan tentang ad-din al-Islam, kemudian ditanya tentang ad-din al-Islam. Yang tanya tidak tahu, yang ditanya juga tidak tahu. Akhirnya kemudian muncul pendapatnya apa? Didasarkan menurut akalnya. Tidak berdasarkan aturan Allah dan Rasulnya. Dalam urusan-urusan kehidupan sehari-hari saja Bapak Ibu ya. Semua ada ahlinya masing-masing. Orang yang tidak punya keahlian, mereparasi radio misalnya, bongkar sendiri. Setelah dibongkar, diotak-atik karena tidak ada suaranya, kresak-kresak. Setelah selesai, dipasang lagi, masang bisa. Tapi yang tadinya ada suara kresak-kresak, sekarang kresak-kresaknya juga hilang. Tanpa suara. Begitu manggil yang ahli, ketahuan. Ini pasti yang bongkar bukan ahlinya. Karena pada ketukar-tukar tempatnya. Yang positif pasang di yang negatif. Akhirnya boro-boro kresak-kresak. Iya, hilang suaranya sama sekali. Ini radio langsung ketahuan. Tapi kalau fatwa yang sifatnya ad-din al-Islam kemudian keliru, tidak langsung ketahuan. Nanti ketahuannya kalau sudah lama, semakin jauh. Begitu nanti ada yang tahu, ingatkan, kenapa dia melaksanakan begitu? Oh, mengikuti si fulan misalnya. Si fulan itu tahu tidak ad-din al-Islam? Enggak, ya benar. Makanya perintahnya adalah bertanyalah kepada ahlinya. Tentang radio, datangi yang ahli radio. Tentang TV, datangi yang ahli TV. Tentang masak, datangi yang ahli masak. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan ilmu kepada manusia berbeda-beda. Supaya tiap orang itu saling ketergantungan dengan yang lain. Datangi ahlinya kalau kita ingin belajar. Jadi kita datang kepada yang benar-benar expert, kepada yang benar-benar ahli. Jangan datangi yang sama-sama baru belajar. Aku mau belajar ini, oh iya aku juga baru mulai belajar, ini kan bahaya. Wong fisik saja olahraga misalnya, datang kepada yang baru belajar. Misalnya apa? Belajar bela diri, sana baru belajar, sudah ngangkat murid, bisa-bisa pulang muridnya pada keselewo semua. Pemanasannya keliru, jurusnya keliru, akhirnya kan jadi ngerusak. Ya, jadi kadang-kadang orang merasa baru bisa, tapi sudah merasa ahli. Lebih baik janganlah sama Pak Fulan saja yang sudah ahli. Dia guru silat di tempat ini, dia guru karate tempat ini, silakan di sana. Lah jenengan, oh saya juga baru belajar misalnya. Sabuknya apa? Baru mulai, belum dapat sabuk malah. Baru mulai. Nanti baru dapat sabuk, ningkat lagi. Lah kalau sudah kemudian diberi wewenang untuk ngajar, baru kenapa? Sama dengan di dunia pendidikan kan juga begitu. Belajar dulu dari tingkat dasar. Ada sekolah dasar, ada sekolah menengah. Naik ke tingkat menengah, ada sekolah menengah atas, ada sekolah menengah kejuruan, ada MA, baru kuliah. Nah kalau sudah kuliah dapat ijazah, diberikan izin mengajar. Jangan baru sekolah dasar terus ngajar di sekolah dasar gitu. Kelas berapa mas? Kelas 4, mau ngajar. Ya, jadi nanti malah praktek. Ya, karena teorinya belum sempurna. Belajar dulu. Pendidikan dasar 9 tahun, menengahnya 3 tahun, 12, kuliahnya 4 tahun, 16 tahun baru dapat izin mengajar. Mau mantap tambah lagi master 2 tahun. Mau mantap tambah lagi doktoran misalnya. Master Bu. Master itu S2. Spesialis kan gitu kan.
Ini diberikan kewenangan supaya apa? Ilmunya mantap, satu bidang ilmu benar-benar dikuasai. Jadi ketika ada orang tanya, ada orang belajar, benar-benar mengajarkan, mendidik, membimbing. Karena guru itu kan sebutannya ada beberapa, Bapak Ibu. Guru disebut dengan murabbi, disebut dengan muallim, disebut dengan mudarris, disebut dengan muaddib. Ini sebutan untuk guru. Ada muallim, orang yang mengajarkan. Alim dulu kan? Orangnya alim dulu baru mengajarkan. Kan hadis yang sudah kita kaji diberi judul al ilmu qoblal qaul wal ilmu qoblal amal. Ilmu dulu dikuasai baru berkata-kata. Ilmu dulu dikuasai baru beramal. Kemudian guru itu apa? Muaddib, orang yang mengajarkan akhlak. Kalau mengajarkan akhlak yang paling baik apa? Ya nyontoni. Jadi kalau mengajarkan akhlak hanya dengan kata-kata nanti kurang mengena. Karena siswa akan melihat bagaimana akhlak yang ngajari itu. Ketika mengajarkan kedisiplinan, yang ngajar adalah orang yang paling disiplin. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya, beliau adalah orang yang pertama kali mengerjakan apa yang beliau ajarkan. Mudarris, guru itu orang yang terus-menerus belajar. Apalagi sekarang, Bapak Ibu. Sekarang ini pengetahuan sangat pesat perkembangannya. Setelah Allah SWT memberikan pengetahuan kepada manusia dengan nama IT, maka guru sekarang dituntut untuk belajar. Jadi guru sekarang acaranya apa? Siang mengajar, sore belajar. Makanya sampai diingatkan oleh para instruktur itu, kalau guru-guru sudah tidak mau belajar, lebih baik jangan mengajar. Nah sekarang ngajar, kalau dulu hanya pakai kapur, pakai papan tulis hitam. Sekarang sudah gunakan itu. Siswanya di rumah sekarang. Jadi bagaimana bisa ngajar pakai kapur dan papan tulis kalau siswanya di rumah? Makanya gurunya kemudian belajar IT, membuat media pembelajaran, kirim ke internet sampai ke rumahnya siswa. Siswanya lihat HP, gurunya di sekolah, bisa ngobrol. Kalau tidak mau belajar, ya tadi diminta jangan mengajar. Dan pandemi ini hikmahnya apa? Membuat guru-guru rajin belajar ilmu baru. Makanya disebut dengan mudarris, orang yang terus-menerus belajar. Di masyarakat dulu kalau habis maghrib mesti orang tuanya pada ngomong begini, "Ke bocah, angger sekolah ke bengi pada deres." Itu kan bahasa Arab ya Pak. Ya kan, jadi deres itu kan. Kalau anak sekarang mungkin tidak familiar, nderesi apa gitu. Zaman kita kemudian dulu nderes ya sinau, oh sinau. Kalau sekarang dibilangi, ayo pada nderes, nderes apa? Sinau, sinau siapa? Belajar, oh belajar baru paham. Dan Bapak Ibu jangan kaget ketika anak-anak kita tidak mengenal istilah-istilah zaman Bapak Ibu sekolah. Jangan dipaksa, karena generasinya berbeda. Bapak Ibu kenal telepon tahun berapa itu? Telepon duduk. Kenal HP tahun berapa? Nah, anak-anak kita begitu pandai bicara, sudah bisa duduk, oleh orang tuanya dipegangi HP. Jadi kalau besarnya pinter-pinter, ya memang sudah diajari sejak kecil. Ini kan pembelajaran, mudarris. Nah, guru itu juga apa? Murabbi, orang yang membimbing, mengarahkan. Jadi ada murabbi, ada muallim, ada mudarris, ada muaddib. Ini lengkap sebagai guru itu. Sehingga dalam masyarakat kita punya jargon guru
digugu dan ditiru. Gimana Bu? Maka supaya digugu dan ditiru, ya tidak hanya mengajarkan tapi juga mencontohkan. Supaya apa? Supaya tidak yadharul jahlu, merebak kebodohan. Dan Bapak Ibu semua bisa menjadi guru untuk anak-anak panjenengan, cucu-cucu panjenengan di rumah. Bukankah rumah adalah sekolah yang pertama? Diajarkan kebiasaan-kebiasaan baik dari mulai yang sederhana lah. Makan pakai tangan kanan, baca bismillah. Mau pergi, ajarkan untuk pamit. Ini kan bagian dari pembelajaran. Jangan kalau ada yang tanya, "Ki si bontot ngendi?" Jadi kakangnya, "Embu Pak." Bisa ning embu. Wong kae bocah kloyang-kloyong dhewek bae ora tau pamit kan gitu. Karena dulu lupa ketika masih kecil tidak diajari bagaimana untuk ketika bepergian pamit dengan orang-orang yang ada di rumah. Apalagi sekarang sudah zaman canggih, bisa telepon, bisa SMS. Iya, bisa video call, bisa kirim lewat pesan-pesan media sosial. Tapi Bapak Ibu, ajarkan perbedaan antara izin dan pemberitahuan. Kadang-kadang anak pergi izin sama ibunya, "Ibu, saya tak keluar sebentar ya." Ibunya bilang, "Jangan." Katanya anaknya lewat telepon, "Ini udah sampai ke tempat tujuan, Bu." Itu namanya bukan izin, tapi pemberitahuan. Sama dengan istri misalnya. Telepon suaminya tempat kerja, istrinya di rumah. Telepon, "Mas, aku tanding pasar ya, Mas. Aja ngota antar bae, telat Mas, kita bisa nyuk pasar Mas." Itu namanya bukan izin, namanya pemberitahuan. Jadi izin itu telepon dulu, "Mas, saya mau ke pasar ya." Kata suaminya, "Nanti Bu, nunggu saya pulang tak antar." "Oh nggih," namanya izin. Jadi bedakan izin dan pemberitahuan. Ini adalah pembiasaan yang baik. Ajarkan juga begitu mau meninggalkan rumah mengucapkan salam, menjabat tangan orang tuanya. Ketika pulang juga ucapkan salam, menjabat tangan kedua orang tuanya. Akan ada kedekatan antara anak dengan orang tua. Ini bagian cara kita agar tidak merebak kebodohan. Kemudian yang ketiga, wal fitanu. Menjelang akhir zaman ini banyak fitnah. Fitnah ini ujian Bapak Ibu. Banyak ujian. Ujiannya apa? Ya berbagai macam. Di Al-Quran misalnya Allah menyampaikan Allah menguji kita dengan harta. Allah menguji kita dengan anak-anak. Ada orang yang diuji oleh Allah dengan kesempitan harta, dia bisa dekat dengan Allah SWT, bisa bersabar, bisa bersyukur. Tapi ada yang ketika kemudian diuji dengan keluasan harta, lupa. Yang tadinya rajin jamaah, mulai telat-telat jamaahnya. Kan ini telat, sibuk ngitung duit Pak, orang rampung-rampung. Pekan berikutnya Jumatan tidak kelihatan, kan ini tidak ada kelihatan. Iya, ngitung duitnya tambah banyak gitu kan. Setiap pekan itu duitnya tambah banyak. Ini kan berarti gagal diuji dengan keluasan rezeki. Ini ujian yang akan Allah berikan. Kemudian fitnah akhir zaman yang kita rasakan sekarang ini Bapak Ibu. Simpang siurnya informasi. Makanya ketika pemerintah mengeluarkan undang-undang ITE, itu diantaranya apa? Untuk saling melindungi, menjaga agar satu orang dengan orang yang lain tidak saling menyerang, tidak saling menyakiti, tidak saling menyebarkan berita tidak benar.
Maka Bapak Ibu ketika mendapatkan informasi misalnya lewat HP di tangan panjenengan, jangan langsung kirim. Cek dulu kebenarannya. Kadang-kadang di situ ada judulnya. Judulnya kemana, isinya kemana gitu kan. Kita tidak baca isinya karena kadang-kadang kita itu kan rata-rata punya minat baca yang tinggi tapi daya baca yang rendah. Minat bacanya tinggi. Jadi kalau ada kirim pesan, kita lihat judulnya, menarik ini. Tapi tidak kita baca, karena apa? Daya baca kita rendah. Buktinya kalau pesannya begitu banyak, itu di skip. Lewat. Yang kita baca yang pendek-pendek itu. Banyak orang kita yang suka beli buku, karena apa? Minat bacanya tinggi. Dia begitu baca 1-2 lembar, tutup lagi. Ngantuk. Karena daya bacanya rendah. Jadi kalau minat bacanya tinggi, harusnya daya bacanya tinggi. Lah karena tidak punya daya baca yang tinggi, yang kuat, begitu dapat informasi, judulnya bagus, langsung kirim. Ternyata berita tidak benar, aduh kita bisa kena undang-undang ITE, ikut menyebarkan berita hoax. Ini bagian dari fitnah. Maka sudah Allah ingatkan di Al-Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-6, bertabayunlah. Ada orang mengirimkan berita pada panjenengan, atau ada orang mengirimkan ajakan melakukan kebaikan. Barang siapa melakukan amal ini maka pahalanya sekian. Tapi di situ tidak ada keterangan hadis riwayat siapa, dalam kitab apa, nomor berapa. Jangan langsung dibagi di grup, kembalikan sama yang ngirim. Afwan, mohon maaf, tolong dong sumber rujukannya. Jadi kirim lagi, oh iya mohon maaf, itu dapat dilihat di kitab ini, pada bab ini hadis sekian. Nah, jenengan punya, dilihat, oh iya pas. Ada tahrijnya, ada keterangan derajat hadisnya, sahih, sudah laksanakan. Ternyata begitu dikirimkan kepada yang ngirim pertama, dikembalikan lagi, maaf aku juga tidak tahu. Sudah, jangan ikut nyebar. Kalau hadisnya sahih, kita selamat. Lah kalau palsu, nanti kita kena ancaman Rasulullah. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka silakan ambil tempat duduknya di neraka. Ini fitnah. Jadi fitnah di era kita yang paling besar adalah simpang siurnya informasi. Ini kan fitnah, bikin kita bingung. Sampai kadang-kadang orang bilang, aku aslinya keder pak. Bisa nih sih, ki maca berita jari kayak ki, jari kayak ki. Nah, maka harus cari informasi yang valid. Itu contoh fitnah. Kemudian yang keempat, wayak surul harju, banyaknya al-haruj. Al-haruj itu apa? Rasulullah memberikan jawaban dengan isyarat tangannya seperti orang yang mau melakukan pembunuhan. Jadi al-haruj itu maknanya adalah banyaknya pembunuhan. Coba aja Bapak Ibu lihat di acara TV itu, kalau pagi, atau baca di media online, mesti hampir tiap pagi itu ada berita orang dibunuh, ditemukan sesosok mayat tanpa identitas, ditemukan lagi misalnya bayi di dalam kardus tanpa identitas. Ini kan terbukti yang dikatakan Rasulullah. Nubuah beliau sekarang kita melihatnya, banyak terjadi pembunuhan. Ini di antara tanda-tanda akhir zaman. Kenapa sampai banyak terjadi pembunuhan? Kembali kepada tanda yang pertama, diangkatnya ilmu. Orang kalau tahu ilmu ad-din al-Islam, tahu agama Bapak Ibu, tidak mungkin membunuh. Karena Rasulullah sudah mengingatkan,
Orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Jadi tidak mungkin gara-gara persoalan yang kadang-kadang sangat sederhana, jalan lewat, ditegur, tidak terima, terjadi perkelahian, terjadi pembunuhan, padahal sama-sama muslim. Tidak mungkin terjadi kalau mereka tahu ad-din al-Islam. Apa sebabnya? Orang muslim sudah diingatkan oleh Allah, al-muslimu akhul muslim, al-mu'minu lil mu'mini kal jasadil wahid. Orang mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu tubuh, tidak mungkin saling menyakiti, tidak mungkin saling melukai. Ini karena tidak mau belajar ad-din al-Islam, akhirnya kemudian ringan tangan, bukan dalam arti membantu, tapi dalam arti menyakiti yang lain. Kalau ringan tangannya rajin membantu, bagus. Ada orang kerja datang, yuk tak rewangi, kan ringan tangan. Ini ringan tangannya suka mukul, suka noncok, suka menyakiti, ya tidak bagus. Ini penyebabnya karena diangkatnya ilmu. Ibu bapak yang mudah-mudahan dirahmati Allah, ini bab ke-24, memberikan fatwa dengan isyarat tangan dan kepala. Kemudian matanya tadi ada dua bagian, yang pertama pada peristiwa haji, yang kedua Rasulullah menjelaskan tentang tanda-tanda datangnya hari akhir. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Selanjutnya kalau ada pertanyaan disilahkan.